Vivi, Neil, Ulfi, Amal, Ariel, Abel, Bening, semua buku catatan saya minta sudah ditumpuk di pojok. Oke, dan di atas meja buku catatan sama novelnya kalian tumpuk di sebelah kiri meja. Dalam satu meja udah rapi di sebelah kiri semua. Panduannya kemarin kan saya sudah nyuruh kalian baca buku panduan. Hari ini kita mau melakukan percobaan tentang hukum dasar kimia ya. Karena kemarin di kelas kita udah bahas teori apa saja hukum dasar kimia. Nah hari ini kita praktek. Dalam percobaan yang akan kalian lakukan di buku panduan itu ada berapa percobaan yang udah kalian baca? Ada 5 percobaan ya? Iya, ada 5. Percobaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti dari kelima percobaan yang perlu kalian catat datanya ada di halaman paling terakhir, paling belakang. Di situ ada data percobaan. Di data percobaan kalian harus mencari tahu masa sebelum. Artinya masa sebelum terjadinya reaksi. Sebelum dua bahan yang nanti kalian pakai itu tercampur, kalian cari dulu masanya. Nanti menimbangnya di mana? Menimbangnya ke depan. Karena timbangannya hanya ada satu, nanti kalian apa-apa yang mau ditimbang kalian bawa ke depan. Setelah ditimbang, kalian lihat masa sesudah reaksinya gimana. Setelah dicampur, kalian cek lagi masa sesudah reaksi. Artinya kalian perlu timbang lagi ke depan ya. Oke. Setelah itu, di kolom paling terakhir ada hasil pengamatan. Kolom hasil pengamatan adalah apa aja yang kalian amati dari larutannya, dari bahan yang kalian dapat. Mungkin yang teramati di situ warna larutan berubah. Kalian catat berubah dari apa jadi apa. Jadi yang mengamati jangan yang buta warna. Ada yang buta warna? Ada ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai kalian salah mengamati warna. Yang kedua, mungkin yang bisa teramati adalah terbentuknya gelembung gas. Gelembung gas itu bisa teramati kalau misal di larutannya ada gelembung-gelembung. Gak harus berupa asap, tapi larutannya nanti akan belum-belum kalian tak belum ya. Nah, ya. Kalau kemarin kalian sudah praktek di geografi HCl sama batuan, artinya HCl itu bereaksi sama CaCO3 pasti akan menghasilkan gas, sehingga nanti akan ada gelembung gasnya. Sama seperti itu kalian amati, nanti terbentuk gelembung gas atau tidak. Yang ketiga, mungkin yang bisa kalian amati ada tidaknya endapan. Kalau emang nggak ada endapan, jangan kalian mengada-ngada kalau ada endapan juga. Sudah tahu semua ya endapan itu seperti apa? Endapan itu nanti wujudnya kayak gini, jadi dia mendap di bawah. Endapan tidak selalu sebanyak ini, bisa aja yang awalnya nggak ada jadi ada. Itu namanya endapan. Tapi kalau dari awal sudah ada, di akhir juga ada, itu namanya bukan endapan, tapi zat pengotor. Artinya alat yang kalian pakai nggak bersih, makanya ada itu, bukan endapan. Yang terakhir yang bisa kalian amati adalah perubahan suhu. Perubahan suhu bisa kalian amati, caranya jangan tangannya kalian selipkan ke larutan, pegang dindingnya aja ya. Kalian amati dindingnya ini tambah panas atau tambah dingin. Kalau misalnya tambah panas berarti terjadi kenaikan atau penurunan suhu? Kenaikan suhu. Kalau dingin berarti terjadi penurunan suhu. Hanya ditulis seperti itu aja, tidak perlu naik berapa derajat Celcius, turun berapa derajat Celcius, tidak perlu ya. Sampai sini ada mau ditanyakan?
buat laporan, namanya percobaan, pasti nanti ada laporan ilmiah ya. Kalian udah belajar sistematika laporan ilmiah kan ya? Latar belakang, landasan teori. Tapi karena kalian Gen Z, pasti kan nggak terlalu suka kalau laporannya banyak tulisan gitu. Ya, jadi saya minta laporannya nanti berupa video aja. Nah, videonya harus ada keterangan percobaan 1, apa percobaan 2, apa percobaan 3, dan seterusnya. Apa yang direaksikan, apa yang terjadi perubahan itu ditulis ya. Jadi ada keterangannya di videonya. Bisa? Nah, biar kalian tidak ricuh, nanti dalam satu kelompok kan ada 4 anggota, 5 anggota. Nah, buat setiap anggota kalian beri tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab ini bisa berubah di percobaan 1 dan di percobaan 2. Jadi misal nih, kelompoknya Fikar. Di percobaan 1, Fikar bertanggung jawab buat nyatet data. Nah, jangan Fikar terus yang nyatet data. Kenapa? Biar Fikar juga bisa ngerasain percobaan itu kayak gimana. Jadi mungkin di percobaan kedua Fikar yang melakukan percobaan. Di percobaan ketiga Fikar yang dokumentasi. Jadi giliran gitu ya. Anggota lainnya masih tugasnya lain. Ada yang nyatet data, ada yang dokumentasi, ada yang membersihkan alat, ada yang ngasih tahu langkah-langkahnya, habis ini apa. Bisa ya? Sekarang saya kasih tahu di meja pertama, di mejanya Fikar, ini adalah meja untuk melakukan percobaan pertama. Bahannya sudah ada. Bahan ini tidak boleh berpindah kemana-mana. Jadi kalau kalian mau ngelakuin percobaan 1, kalian jangan bawa bahannya ke meja kalian. Kalian yang datang ke meja 1. Paham? Oke. Lagi, untuk pipet penggunaannya tidak boleh ditukar. Pipet yang warnanya coklat ini digunakan untuk larutan HCl. Jangan sampai jalan-jalan pipet ataupun bahannya. Nah, buat pipet yang karetnya merah dipakai buat larutan NaOH. Jangan sampai ketuker, taruh di sebelahnya. Buat meja kedua, di mejanya Rista, ini akan dipakai buat percobaan kedua. Di percobaan kedua nanti kalian butuh iodin sama vitamin C ya. Yang saya taruh meja itu larutan iodin sama pipetnya. Pipet sama iodin jangan dibawa kemana-mana. Vitamin C-nya di mana? Vitamin C-nya nanti kalian minta ke depan barengan sama nimbang. Paham? Oke. Lanjut ke percobaan 3. Percobaan 3 nanti bahannya kalian butuh cuka atau CH3COOH sama baking powder atau soda kue. Di sini sudah ada cukanya, sudah ada pipetnya, baking powdernya juga ada. Ini spatulanya ada. Jangan ditukar-tukar, oke? Nah, ada di mejanya Raffi. Lanjut ke percobaan 4. Percobaan 4 kalian butuh effervescent sama air ya. Ini effervescentnya sama airnya. Pipet sama spatulanya juga sudah ada di meja. Percobaan 4 ada di mejanya Amal. Oke. Percobaan kelima kalian butuh pupuk urea sama air. Airnya sudah ada di meja kelima. Pupuk ureanya nanti kalian kan harus menimbang 1 gram. Nanti kalian minta ke depan, kalian timbang langsung. Dan spatulanya juga ada di depan. Jadi selama percobaan kalian tidak harus melakukan dari percobaan 1 dulu. Karena nanti antre kalau semuanya di percobaan 1 ya. Jadi kalian kalau mau ke 5 dulu boleh, mau ke 4 dulu boleh, ke 3 dulu boleh. Cari yang sepi. Biar kalian gak nunggu lama-lama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada saya bagi alatnya.
buat 5 percobaan. Kalian pakai sesuai langkah kalian butuhnya alat apa aja. Buat percobaan 3 dan 4, kalian kan pakai balon. Ya. Balon ini tidak boleh basah. Kenapa? Karena di dalam balon ini hanya diisi bahan-bahan kering. Jadi balonnya kalau habis dipakai di percobaan 3, tidak usah dicuci di luar. Langsung ke percobaan 4, diganti dalamnya apa ya. Cara masang balonnya gimana? Kalian isi bahan di dalam balon. Di sini juga kalian isi bahannya. Nanti dimasukkan dulu. Ya. Hah? Oke. Jangan sampai bahan di dalam sini tertuang di gelas kimia. Karena kalian harus menghitung masa sebelum. Nanti kalau sudah dihitung masa sebelumnya, baru kalian balonnya tegakkan ini. Sehingga bahan yang di dalam sini masuk ke gelas kimia. Ditunggu reaksinya selesai, dihitung masanya. Ada yang mau ditanya? Kenapa pas pemasangannya tuh harus menggunakan balon, nggak langsung dipasang di sini? Oke, kenapa kok harus pakai balon, nggak langsung dipasang? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Karena sesuai hukum Lavoisier, kalau seandainya balon sudah dipasang, tentunya perubahan yang awalnya cair jadi gas bertebangan, lalu saat ditimbang kembali Itu alasannya ya. Kenapa pakai balon? Artinya percobaan 3 sama 4 ada gas yang dihasilkan. Kalau kalian udah pakai ini jelas nanti masanya pasti berkurang. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kalian bisa mulai percobaannya setelah saya bagi. Nanti alat-alat ini saya kasih ke kalian kalian kembalikan ke saya juga harus kering. Saya kasih ke kalian 3 bahan, nanti kalian juga kasih ke saya 3 alat. Bahan di meja nggak usah dikemana-manakan. Kalian cukup mengembalikan ini ke saya ya. ya. Tisu-tisu yang sudah kalian pakai jangan berantakan di meja, langsung buang di depan. Ada yang mau ditanya? Setelah percobaan 1 selesai, larutannya kalian buang, alatnya kalian keringkan pakai tisu. Biar gak lama-lama nyuci. Ya. Oke, yuk tepuk ke depan ambil alat. Kalau bilang kelompok kan bisa semua di alat. Ingat ya, kerja berarti
buang. Nanti kembalikan lagi di dalam. Kembalikan lagi di dalam. Ayo ya 26,12. 27, satunya 26. Nah itu pasti alasan, soalnya bedanya kan jauh. Misal 27 sama 25, kasih alasan. Tapi kalau bedanya 26,83, setelahnya 26,82. Nah itu gak usah kasih alasan, gak apa-apa. Berarti lingkungannya kalian
kalian yang mempengaruhi itu berubah 0,0 sekiannya. Kenapa? Kalian bernafas, udara dari hasil pernafasan itu mempengaruhi neraca analitik ini. Sensitif neracanya. Buat dokumentasinya saya tunggu minggu depan ketika di kelas. Kalau memungkinkan nanti akan saya tayangkan beberapa videonya di kelas. Jelas lah. Kita ketemu minggu depan dengan materi yang sama. Kalau hari ini kita terapkan dalam percobaan, minggu depan kita terapkan dalam soal-soal. Nanti setelah ini kalian kembali ke kelas, yang dibawa ke kelas buku literasi, novel, sama buku penanya. Buku catatannya biarkan di sini. Catatannya dikumpulkan. Sudah ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.